Shalom saudara, kembali menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar Yohanes pasal yang ke-14. Dan salah satu ayat yang sangat terkenal dan menjadi pijakan bagi orang percaya bahwa keselamatan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kita temukan di pasal ini. Dan di dalam ayat yang ke-6, ini merupakan ayat yang harus kita hafal, harus kita pahami, dan harus kita yakini. Ayat yang ke-6 dari Yohanes pasal yang ke-14, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus berkata dengan mantap, Yesus berkata dengan tegas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bahkan Yesus menegaskan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Perkataan ini bukan perkataan kesombongan. Yesus tidak berusaha membanggakan dirinya atau menyombongkan dirinya, merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Bukan itu poinnya, tapi Yesus mau menegaskan bahwa dialah jalan itu, bahwa dialah satu-satunya jalan bagi setiap orang yang ingin selamat. Bagi setiap orang yang ingin datang kepada Bapa harus melewati Yesus saja. Inilah yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan yang lain. Sementara di banyak kepercayaan, mereka berusaha menunjukkan jalan ke surga, menunjukkan jalan kepada Bapa, tapi mereka hanya menunjukkan jalan. Di sini kekristenan berbeda karena Yesus adalah jalan itu sendiri. Jadi tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi Yesus itulah jalan. Saya ingin mengajak Anda saudara semuanya untuk benar-benar memantapkan hati, untuk benar-benar percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Banyak orang berkata bahwa untuk bisa selamat itu bisa ditempuh dengan banyak cara. Seperti sebuah ungkapan berkata banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi soal keselamatan itu hanya satu jalan. Yesus bukan salah satu jalan keselamatan. Catat baik-baik, Yesus satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Kalau salah satu jalan berarti ada banyak jalan untuk orang bisa selamat. Banyak orang berpikir kalau dia berbuat baik lebih banyak daripada kejahatannya atau dosa-dosanya maka dia selamat. Banyak orang berpikir kalau dia bisa mematikan kedagingannya, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, menyendiri, bertapa, lalu kemudian dia selamat. Banyak orang berpikir kalau dia melakukan ini dan melakukan itu, dia selamat. Banyak kepercayaan seperti itu. Tetapi kita tegaskan sekali lagi, hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Kenapa demikian? Coba kita berpikir sederhana. Menurut Anda, kalau ada banyak jalan untuk bisa selamat, menurut Anda, apakah Bapa di sorga, Dia akan kirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, dan harus mati di atas kayu salib? Kalau ada banyak jalan, Bapa tidak mungkin akan merelakan anaknya yang tunggal. Buat apa? Toh banyak jalan. Pilih saja salah satu jalan itu dan manusia akan selamat. Lalu mengapa mesti harus dikorbankan anaknya yang tunggal dan yang dikasihi? Sampai Yesus diutus ke dalam dunia dan mati menjadi korban pendamaian, itu menunjukkan bahwa tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali hanya di dalam nama Yesus saja. Jadi itu menjadi sebuah keyakinan yang penuh buat kita semuanya bahwa Yesus satu-satunya jalan. Dan bersyukurlah bahwa ketika kita percaya Yesus ada jaminan keselamatan. Jadi keselamatan di dalam kekristenan itu bukan moga-moga, tapi satu hal yang pasti. Itu yang membuat kita bersyukur. Kenapa? Karena di dalam Tuhan saja kita mendapat jaminan keselamatan kekal. Menjalani hidup di dunia kita tidak perlu takut. Bahkan kita tidak perlu takut apa yang terjadi di masa kekekalan nanti. Karena rumah di surga sudah disediakan bagi kita orang percaya.
Jadi saudara-saudara, kiranya Yohanes pasal 14 khususnya di dalam ayat yang ke-6 semakin memantapkan iman kita semuanya. Ingat, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Pegang Yesus, percayalah ada jaminan keselamatan kekal buat saudara dan saya. Tuhan berkati.